Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani, saya dari kelas A21 dengan NIM 22811311028. Dalam video ini saya akan mereview makalah kelompok 1 mengenai Kerajaan Cirebon masa pra-Islam. Pada bab pertama mengenai Cirebon Selayang Pandang. Letak geografis Kerajaan Cirebon. Kabupaten Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini yang disebut daerah Cirebon adalah wilayah bekas keresidenan Cirebon, terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kota Madiun Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Luas kelima daerah ini adalah 5.642.569 km persegi. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah. Yang pertama, daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan Ki Gendeng Jumajan Jati menjadi penguasa daerah di sepanjang pesisir pantai Cirebon atau Cirebon Larang. Daerah pesisir ini meliputi daerah Singapura dan pelabuhan Muara Jati. Yang kedua, daerah pedalaman disebut juga dengan nama Cirebon Girang. Daerah pedalaman yang terletak di kaki Gunung Ciramai atau disebut pula dengan nama Cirebon Girang dikuasai oleh Ki Gendeng Kasmaya. Daerah ini meliputi seluruh daerah Wonogiri, baik Ki Gendeng Jumajan maupun Ki Gendeng Kasmaya. Keduanya adalah saudara Prabu Anggalarang atau Tohaan di Galuh. Yang kedua, terus asal nama Cirebon. Menurut Sulendaningrat yang mendasarkan pada naskah Bahat Tanah Sunda dan Adya pada naskah cerita Purwaka Caruban Negeri, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gendeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban atau dalam bahasa Sundanya campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk membuat terasi, lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Pada bab kedua ada Kerajaan Cirebon masa pra-Islam. Kerajaan Cirebon Larang merupakan sebuah kerajaan pra-Islam di wilayah Cirebon yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon Larang merupakan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Pada awal pembentukannya hanya berstatus sebagai Pakuwuan atau Mandala Murajati. Daerah ini dibuka oleh Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakabruana. Setelah beliau meminta izin kepada Ki Gendeng Tapa, seorang penguasa Singapura atau Singapura. Setelah membentuk tempat pemukiman, akhirnya secara administratif Cirebon Larang terpisah dengan Singapura. Setelah wilayah Cirebon Larang telah tangkap untuk membentuk kerajaan, maka Prabu Jayadawela atau Prabu Siliwangi segera mengirimkan utusannya yang bernama Jagabya atau perwira angkatan perang Pajajaran, serta Raja Sengara atau Raden Kian Santang, adik bungsu Raden Walangsungsang, untuk menobatkan Raden Walangsungsang sebagai raja daerah dengan gelar Temenggung Sri Mangan Cakabruana. Dengan demikian, mulai saat itu, status Pakuan Cirebon Larang berubah menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Pajajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon bimbingan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.